Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca dalam 1 Petrus 2 ayat 4-10, demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, luar biasa pembacaan kita pada hari ini. Memberitahukan kepada setiap kita orang percaya, gambaran tentang apa yang akan terjadi pada tiap-tiap kita. Yaitu dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan semua orang percaya. Gambarannya saudara, kita ini adalah rumah rohani. Kita walaupun punya masa lalu yang kelam, kita tertolak, kita adalah orang-orang yang tidak dianggap, tapi dalam Kristus kita semua akan terlibat dalam pembangunan rumah Allah atau bait Allah yang bukan terbuat dari batu bata, bukan terbuat dari semen saudara, ataupun besi, tapi terbuat dari kita sebagai batu yang hidup dan dibangun sebagai suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan saudara persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, jelasnya bahwa rumah rohani ini itu adalah sebuah rumah rohani dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Nah, kata batu penjuru dalam bahasa Inggrisnya cornerstone, ini adalah batu yang paling penting untuk sebuah bangunan rumah. Sebab dialah yang mengikat semua batu untuk dapat berdiri kokoh supaya tidak gampang runtuh. Batu inilah batu penentu. Nah, memang di Alkitab ditulis batu ini memang adalah batu yang terpilih. Batu yang buat kita yang percaya itu adalah batu yang sangat mahal. Karena batu inilah yang membuat kita tidak menjadi malu atau tersipu-sipu. Karena kita memang dibangun dengan benar di dalam batu ini. Kita yang percaya, itu dibilang oleh Alkitab, kita ini adalah orang yang menghargai batu penjuru tersebut. Ada orang yang tidak menghargai hal tersebut. Alkitab berkata, dia menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak taat kepadanya. Nah, Yesus tidak akan jadi batu sandungan buat kita yang taat. Tapi buat para pemberontak, dia akan menjadi batu sandungan tentunya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus mengerti prinsip ini. Bahwa dia adalah batu yang menjadikan kita orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Dia adalah batu penjuru yang membuat kita dapat berfungsi seperti yang dia inginkan. Dia mau kita jadi rumah rohani yang mempersembahkan korban-korban pujian, ucapan syukur yang muncul dari ucapan mulut kita kepada Tuhan. Ya, yang luar biasa saudaraku, sebagai rumah rohani kita ini berfungsi sebagai imam di hadapan Allah. Itulah sebabnya dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa saudara? Untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang memanggil kita dari kegelapan, saudaraku, keluar saudaraku dari kegelapan ini kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita perlu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sudahkah saudara memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara? Wow, this is the time. Ini waktunya saudara buat kita sekalian. Karena kita sudah keluar daripada masa lalu kita dan kita masuk
kepada terang Tuhan yang luar biasa itu. Dapatkah saudara lihat, sebagai imam-imam, Alkitab berkata yang pertama kita mempersembahkan korban rohani kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan seterusnya, kita harus memberitakan. Jadi ada two folds, ada dua bagian dari fungsi kita sebagai orang percaya. Yang pertama untuk mempersembahkan korban rohani, tapi untuk pergi memberitakan. Kita bukan cuma nyanyi dan menyembah di gereja. Kita harus pergi dan memberitakan tentang Yesus Kristus. Memberitakan tentang apa yang dia telah kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita kerjakan itu dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Arise and shine. Kita perlu, saudaraku, menjadi terang dan memberitakan akan terang Tuhan. Karena kita sudah mengalami perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Have a blessed day. Amin.